Julian benar-benar marah banget kepada Dania karena ternyata Dania adalah orang yang telah menggugurkan janin pertamanya Safira. Dan oleh karena itulah yang membuat Safira dan juga Julian itu sangat membenci Dania. Dan Dania berusaha untuk minta maaf atas perbuatannya di masa lalu dan dia benar-benar menyesali. Namun sayangnya di situ Safira sudah tidak menganggap Dania lagi karena apa? Dania orang yang telah menggugurkan kandungan dia dan oleh karena itu membuat Safira sangat benci kepada Dania sehingga membuat Dania harus bersujud di hadapan semua orang dan minta maaf kepada Safira dan menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Nah, di situ nih guys ya, tentu saja Dania yang datang selalu bikin masalah, selalu bikin heboh, tentu saja membuat Mama Gina itu merasa sangat marah dan tentu saja membuat Mama Gina juga menampar Dania karena kedatangan Dania itu sebagai malapetaka buat keluarganya Mama Gina semacam itu. Dan Dania itu nih guys ya bener-bener sangat minta maaf banget kepada Safira atas perbuatan dia dan oleh karena itulah ya yang membuat Dania itu harus mendapatkan kecaman dari Mama Gina. Tentu saja Mama Gina sangat marah. Nah sementara itu juga nih guys ya ternyata ada Jenna bersama dengan Yuda satu mobil dan di saat itu juga lah ya guys ya mereka itu mau menuju ke tempatnya Safira dan juga Julian dan Dania itu memang ya bikin selalu banyak masalah nih guys ya dan tentu saja perbuatan Dania itu nih guys ya malah mau dilaporkan polisi oleh ya Mama Lestari karena Mama Lestari datang itu selalu bikin banyak masalah dan tentu saja di situ dia punya bukti rekaman yang menyatakan Dania bekerja sama dengan Romi untuk menggugurkan kandungannya Safira. Nah disitulah juga ya selalu ada Rafael yang bikin masalah juga sehingga membuat Julian juga memukuli mantan suaminya Safira, Rafael semacam itu loh guys. Nah sementara Dania itu berusaha untuk tetap mengejar-ngejar Safira, minta maaf kepada Safira. Dia benar-benar menyesal dan minta maaf banget perbuatannya di masa lalu. Nah di situ nih guys ya Safira berusaha untuk ngomong kepada Julian dan juga Mama Gina bahwa dia akan memutuskan hubungan dengan Dania karena dia sudah sangat benci banget dengan Dania dan dia tidak mau menganggap Dania sebagai kakaknya lagi. Karena ternyata Dania adalah orang yang jahat banget kepada Safira. Padahal selama ini Dania sudah dianggap ya Safira itu memang kakaknya dia sendiri. Namun ternyata di situ nih guys ya Dania benar-benar menusuk Safira gitu loh. Jadi Safira benar-benar benci dan memutuskan hubungan. Nah, di situ nih guys ya, memang pada awalnya Mama Gina itu melarang keras Dania untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena walau bagaimanapun Dania itu malah petaka buat keluarganya, Julian dan juga Mama Gina. Nah, disitulah yang membuat Mama Gina dengan sangat keras menentang kedatangannya Dania karena dia itu membawa malapetaka. Namun sayangnya Dania berpikir ya bahwasanya dia harus hadir di acara 7 bulanannya Safira untuk memberikan kado dan juga di situ mau ketemu kangen dengan Safira. Dan setelah itu juga Nikasya datanglah tuh Safira Nikasya dan langsung memeluk Dania dan dia sangat senang banget ketika dia melihat kakaknya itu hadir di pesta 7 bulanan di 7 bulanannya Safira dan tentu saja di situ nih guys ya Safira merasa sangat terharu kedatangan kakaknya yang selama ini pergi entah kemana. Nah di situ nih guys ya Mama Gina sebenarnya tetap tidak mau mengharapkan Dania ya. Namun di situ nih guys ya Safira berusaha untuk ngomong kepada Mama Gina untuk benar-benar diperbolehkan Dania itu ya boleh hadir di acaranya karena memang Safira sudah kangen banget dan Safira itu hanya punya satu kakak yang tak lain adalah Dania. Dan di situ nih guys ya Mama Gina itu sudah muak banget melihat wajahnya Dania dan memutuskan nih guys ya bahwa Dania itu pokoknya tidak boleh masuk ke acaranya 7 bulanannya Safira karena ini akan jadi malapetaka buat keluarganya semacam itu. Nah sementara Safira itu berusaha untuk ngomong kepada suaminya untuk minta izin kepada suaminya Dania boleh ikut acara 7 bulanannya. Nah, sementara suaminya itu nih guys ya akhirnya memperbolehkan ya Dania itu untuk hadir di acaranya karena walau bagaimanapun ditonton banyak orang gak enak kalau misalkan dilihat banyak orang kalau Mama Gina itu marah-marah didukung juga oleh Tante Bulan yang lebih baik Mbak Gina itu mengizinkan saja untuk Dania itu boleh hadir di acara 7 bulanan karena daripada dia marah-marah yang tidak jelas ya kan dilihat oleh banyak orang dan di situ nih guys ya Safira merasa berterima kasih banget kepada suaminya yang ternyata memperbolehkan ya memberikan izin kepada Safira dan juga Dania di mana Dania itu boleh melihat ya acaranya 7 bulanannya seperti apa. Dan di situ nih guys ya Dania itu sengaja dibawa ke kamarnya nih guys karena dia mau ngobrol ya karena memang sudah lama banget selama 5 bulanan dia tidak ketemu dengan Dania dan selama itu juga dia lost kontak dengan Dania dan Dania itu nih guys ya dia minta maaf banget bahwa selama ini dia tidak bisa menghubungi Safira dikarenakan memang handphonenya itu ketika berada di bandara menuju Australia handphonenya itu hilang jadi dia
hilang ya, lost kontak ya, dia tidak bisa mendapatkan informasi nomornya Safira sehingga dia tidak bisa menghubungi Safira. Namun apapun itu, memang semenjak dia ada di Australia dia sangat kangen kok semacam itu dengan Safira. Bahkan di situ nih guys ya, Safira itu nih guys ya diberi kabar yang sangat bahagia sekali ya oleh Dania, dimana kan Dania itu ternyata sudah ditalak oleh Romi. Sebenarnya ketika dia mau pergi ke Australia, terakhir kali ketemu dengan Safira, dia mau mengabarkan bahwa dia sudah ditalak oleh Mas Romi. Namun sayangnya dia lupa memberikan kabar. Nah, setelah mendengar itu semua tentu saja membuat Safira merasa sangat bahagia karena kakaknya itu sudah diceraikan, sudah ditalak oleh Romi. Dan oleh karena itulah yang membuat ya Dania itu berhak untuk bahagia, dan tentu saja di situ ada tangis bahagia, tangis pecah ketemu antara Safira dan juga Dania. Dan tentu saja di situ nih guys ya, Dania dan juga Safira itu mau minta kontak satu sama lain, minta nomornya semacam itu karena jangan sampai kehilangan lost kontak lagi semacam itu loh. Jangan sampai kehilangan Dania. Agar dia bisa bertemu dengan Dania, menghubungi Dania, maka lebih baik dia harus minta nomornya. Begitupun Dania juga minta nomornya Safira, Safira minta nomornya Dania agar mereka bisa menghubungi semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Dania itu senang banget akhirnya bisa bertemu dengan Safira. Memang selama dia di Australia, dia banyak pekerjaan banget semacam itu. Karena dia menggantikan perannya Yuda, ya di perusahaan miliknya Yuda, karena dia mewarisi perusahaannya Yuda. Jadi di sana kegiatan dia banyak banget. Dan kemudian tentu saja di situ Dania tidak lupa memberikan kado, di mana kado yang dia bawa itu satu nih guys ya, dan dia sangat senang banget dan dia berharap bahwa nanti anaknya Safira lahir dengan selamat, lancar, sentosa semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, Dania itu ternyata mendapatkan kabar dari Safira kalau Safira itu ternyata akan lahiran anak kembar semacam itu. Nah setelah mendengar bahwa ternyata Safira itu akan punya anak kembar, ternyata membuat Dania itu nggak tahu gitu loh. Dia minta maaf banget kepada Safira karena dia hanya membawa satu kado. Kalau dia tahu pada awalnya anaknya itu kembar, akan dibawakan dua kado. Namun apapun itu buat Safira, kado yang terindah buat Safira adalah kedatangannya Dania, karena Dania sudah hadir di acaranya 7 bulannya Safira saja. Safira sudah sangat bangga, sudah sangat senang gitu loh, karena Dania itu memang satu-satunya keluarga yang dia punya gitu loh. Makanya di situ nih guys ya, mereka saling berpelukan ya. Mereka itu memang harus bertemu satu sama lain. Nah sementara itu nih guys ya, ada Yuda nih guys yang selalu kepikiran terus terkait Dania. Apakah Dania sudah bertemu dengan Safira, memberikan kado lalu pulang semacam itu. Nah kemudian sementara itu dia berusaha untuk terus menghubungi ya Ray, dan Ray mengabarkan kepada Yuda bahwasanya Dania itu masih berada di acaranya karena kayaknya acaranya belum selesai dan dia masih bertemu dengan Safira. Nah kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, ternyata membuat Yuda itu sangat kecewa dengan Dania, karena seharusnya setelah memberikan kado kepada Safira, dia lanjutnya pulang semacam itu, bukan malah diberikan izin ke sana terus dia malah enak-enakan ngobrol bareng bersama dengan Safira gitu loh. Padahal setelah memberikan kado seharusnya dia pulang seperti apa yang diinginkan. Makanya membuat ya Yuda itu khawatir betul dengan Dania dan berusaha untuk menelpon Dania. Namun sayangnya teleponnya tidak diangkat. Mungkin karena dia keasikan dengan Safira, akhirnya tidak mengerti dan mengetahui bahwa ternyata ada Yuda yang berusaha untuk menelpon. Nah sementara itu nih guys ya, Dania berusaha untuk mengantarkan Safira ke tempat acaranya 7 bulanannya. Tentu saja acaranya akan berjalan dengan sangat meriah. Dan pastinya di situ nih guys ya, ada Dania yang berusaha untuk mewakili keluarganya karena Dania adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Safira saat ini. Makanya di situ Safira benar-benar sangat minta izin banget kepada pembawa acaranya agar Safira itu bisa diwakili oleh kakaknya karena kakaknya Dania itu satu-satunya, dan tentu saja diperbolehkan oleh pembawa acaranya. Nah sementara Mama Gina itu nih guys ya, tentu saja tidak suka melihat wajahnya Dania yang berada di depan dia semacam itu karena dia nggak sudi melihat wajah Dania, dan kemudian membuat di situ nih guys ya, Mama Gina itu menghampiri Safira dan juga Dania, dan dia bilang kepada Safira bahwasanya dia tidak mau melihat Dania dan dia tidak mau satu duduk bersama dengan Dania. Karena apa? Acara pertama itu adalah acara sungkeman dan juga yang kedua baru acara siraman, dan dia tidak mau satu duduk dengan Dania karena dia muak bersama dengan Dania. Namun sayangnya di situ Safira berusaha terus minta izin kepada Mama Gina ya agar Dania diperbolehkan ya.
Namun sayangnya di situ Mama Gina tetap kekeh pada pendiriannya untuk tidak memperbolehkan Dania itu duduk satu tempat. Kalau jika memang dia tetap ngeyel, maka mamanya akan pergi semacam itu. Nah, kemudian akhirnya membuat Dania berusaha untuk duduk saja di tempat yang lain agar Mama Gina tidak marah. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, acara sungkemannya itu dimulai. Dan tentu saja di awal acara itu adalah acara sungkeman. Dan di situ diharapkan bahwa Safira itu minta maaf ya kepada suaminya, kepada mamanya tentu saja atas kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan. Nah, pertama kali dia minta ya kepada suaminya, dia sungkeman kepada suaminya, dia minta maaf kepada suaminya, benar-benar maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Safira kepada suaminya. Maka dari itu dia benar-benar minta maaf dan tentu saja dia minta doa kepada suaminya kelancaran ya, supaya hamilnya lancar dan bisa di situ cepat punya anak semacam itu dan lahirannya semuanya lancar, pokoknya seperti itu. Nah, kemudian nih guys, setelah dia meminta maaf kepada suaminya, suaminya juga memaafkan dan berikan doa terbaik buat Safira agar lahirannya lancar. Nah, di situ tentu saja nih guys ya, Safira berusaha dibantu untuk ya bangun karena memang yang kedua acaranya adalah sungkeman kepada Mama Gina. Dia harus minta maaf kepada Mama Gina. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dengan sangat menyesal, Safira minta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan Safira kepada Mama Gina selama ini yang mungkin menentang Mama Gina, yang membuat Mama Gina kesal. Maka dengan hal tersebut membuat Safira harus minta maaf dan mencium Mama Gina atas penyesalan yang dilakukan oleh Safira. Dia benar-benar minta maaf banget kesalahan yang pernah dia lakukan ya, dan dia itu benar-benar juga minta doa kepada Mama Gina supaya lahirannya lancar juga ya, supaya semuanya berjalan dengan baik dan diharapkan nanti di situ ada sesuatu hal yang membanggakan. Nah, di situ nih guys ya, dengan penuh bahagia akhirnya Mama Gina berusaha untuk memaafkan Safira dan mendoakan Safira bahwa lahirannya itu lancar dan anak cucunya itu akan sehat-sehat semacam itu loh guys. Dan itulah harapan Mama Gina nih guys ya. Dan yang kedua yang sungkeman itu adalah anaknya, yang tak lain adalah Julian, yang minta maaf kepada mamanya. Dia minta maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan Julian kepada mamanya. Nah, sementara Mama Gina itu nih guys ya, itu tidak pernah berpikir bahwa anaknya itu melakukan kesalahan kepada Mama Gina. Jadi, Julian tidak perlu minta maaf. Namun, di situ Mama Gina juga memberikan doa yang terbaik buat anaknya supaya nanti Safira lahirannya lancar dan berharap bahwa anaknya, ya Julian itu menjadi pelindung buat keluarganya dan dia selalu ada buat keluarganya dan berdoa yang terbaik buat keluarganya. Dan di situ nih guys ya, yang ternyata membuat acaranya lebih baik. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Mona yang ternyata sangat sedih karena dia dulu sebelum lahiran tidak melaksanakan 7 bulanan. Mungkin ini yang membuat anaknya itu lahir prematur dan disinilah yang membuat Mona itu merasa sangat sedih. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga ya Tante Lestari yang mau datang ke acara 7 bulanannya Safira bersama dengan anaknya. Namun di tengah perjalanan ternyata anaknya itu ternyata tidak bisa jalan dikarenakan memang di depan itu ada perbaikan jalan sehingga dia tidak bisa lanjut ke arah jalan depan. Dan di situ nih guys ya, akhirnya membuat ya Rafael untuk minta kepada mamanya nggak usah hadir saja. Namun ternyata Mama Lestari itu tetap pengen kekeh hadir di acara 7 bulanannya Safira karena ini kesempatan. Toh di sini juga katanya Rafael itu pengen tahu kan kejutan apa yang akan diberikan Mama Lestari kepada Safira. Maka dari itu membuat Mama Lestari tetap nekat pengen menghadiri 7 bulanannya Safira dan dia harus mencari jalan alternatif yang lain supaya hadir karena di situ Mama Lestari mau bikin heboh guys. Nah, di acara selanjutnya yaitu adalah acara siraman. Di mana acara siraman itu ya guys ya, di mana tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Di mana di situ tentunya di situ ya airnya berasal dari 7 sumber air ya, pilihan dari 7 sumber air yang berbeda. Nah, di situ nih guys ya, berharap bahwa dengan adanya air tersebut nih guys ya, bahwa membersihkan jiwanya Safira. Nah, yang pertama yang melakukan penyiraman itu adalah suaminya menyiramkan kepada Safira. Nah, setelah Julian menyiramkan kepada Safira, barulah gilirannya kedua adalah Mama Gina. Mama Gina selaku mama mertuanya Safira yang menyirami. Namun yang pertama harus suaminya terlebih dahulu. Tentu saja Julian merasa sangat bahagia, happy karena dia bisa melakukan acara siraman dan berharap bahwa acaranya akan berjalan selalu dengan lancar banget
seperti itu doa yang terbaik buat Julian kepada istrinya. Nah, yang kedua yaitu melakukan siraman adalah Mama Gina. Mama Gina pun dengan sangat bahagia sekali memberikan doa restu buat Safira agar acaranya berjalan dengan sangat lancar. Tentu saja yang kedua adalah acara siraman. Dengan acara siraman ini supaya membersihkan ya Safira dari gangguan-gangguan. Nah, yang ketiga yang melakukan penyiraman yang lain adalah Tante Wulan, dan ternyata Tante Wulan juga ikut ya andil dalam memberikan siraman. Nah, sementara anaknya itu dititipkan oleh Alfa dulu ya, dititipkan Alfa dulu sementara dia mau menyirami ya, mau menyirami Safira. Jadi di situ dia juga ikut memberikan penyiraman. Nah, yang terakhir itu adalah kakaknya Dania, di mana Dania ternyata juga ikut adil dalam memberikan ya siraman. Jadi dia menyirami Safira, dan tentu saja dia mendoakan yang terbaik buat Safira agar acaranya berjalan dengan sangat lancar sekali. Safira tentu sangat senang banget ketika melihat kakaknya itu hadir dan memberikan siraman dan merestui dan memberikan doa yang terbaik buat Safira. Nah, di situ nih guys ya, Safira sangat tersenyum banget seperti itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Gina tentu saja ketika adanya Dania membuat dia sangat tidak suka. Nah, sementara itu teman-temannya Mama Gina itu hadir nih guys, yang melihat pestanya kenapa kayaknya sepi, apakah berada di halaman belakang. Makanya mereka semua kayak tidak bisa menemukan di mana acara itu berada. Nah, kemudian tiba-tiba ya ada Mama Gina yang hadir, dan ternyata melihat di situ di depannya ada teman-teman yang hadir juga. Nah, kemudian menyambut mereka semua nih guys ya untuk segera masuk ke acaranya. Dan kemudian di situ nih guys ya, teman-temannya itu tanya apakah Mama Gina itu mengundang ya Mama Lestari untuk hadir di acaranya. Nah, kemudian ya dengan sangat berat hati dia harus mengatakan bahwa memang dia tidak mungkin mengundang Mama Lestari. Walaupun dia pernah menjadi mama mertuanya Safira, demi kebaikan Safira dan juga calon bayinya, jangan sampai hadir Rafael dan juga Mama Lestari, karena itu akan bikin heboh saja. Jadi di situ nih guys ya, Mama Lestari itu kemudian tidak diizinkan ya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, Mama Gina berusaha untuk masuk ke acara selanjutnya, di mana acara selanjutnya yaitu Safira dipakaikan kemben supaya di situ memang ya dia itu ya mau melakukan acara selanjutnya yang tak lain adalah membelah kelapa, dan itu adalah acara selanjutnya. Namun sebelum acara itu dimulai, tentu saja kelapanya harus dimasukkan ya ke dalam kembennya tersebut ya. Namun di situ Mama Gina selaku mama mertuanya itu berada di bawah nih guys ya, mengambil kelapanya. Jangan sampai kelapanya itu jatuh ya. Jadi dia yang berusaha untuk mengambil kelapanya, jangan sampai kelapanya itu jatuh ke bawah. Dan di situ nih guys ya, acara memang berjalan dengan sangat lancar sekali ya guys ya. Nah, setelah acara tersebut kemudian dilanjutkan membelah kelapa, di mana membelah kelapa tersebut jika kelapanya itu dibelah secara rata artinya anaknya laki-laki. Nah, jika memang di situ dibelahnya tidak rata atau miring, anaknya perempuan. Nah, yang pertama ya itu adalah acaranya pembelahan kelapa pertama. Kenapa ada dua kelapa? Karena anaknya kembar. Nah, karena kembar jadi dibutuhkan dua kelapa, dan ternyata setelah dibelah kelapanya itu dipecah secara rata, dibelah rata, yang artinya bahwa anak pertama laki-laki. Nah, yang kedua itu adalah anak perempuan karena memang di situ tidak rata atau miring. Nah, ternyata Mama Lestari itu tetap hadir nih guys, walaupun dia tidak diundang oleh Mama Gina. Dan di situ nih guys ya, yang melihat anaknya itu masih berada di dalam mobil. Jadi dia memaksa ya Rafael untuk tetap ikut bersama dengan Mama Lestari untuk melihat kejutan apa yang akan diberikan Mama Lestari kepada Mama Gina dan juga Safira. Nah, di situ nih guys ya, Rafael tetap tidak pengen hadir. Karena ngapain dia hadir di acara 7 bulanannya Safira, karena tidak ada keperluan. Mama Lestari tetap menginginkan anaknya hadir karena dia pengen datang bersama membawakan kado buat Safira dan juga Mama Gina, bikin heboh. Nah, sementara itu nih guys, kedatangan Rafael dan juga mamanya dilihat oleh Ray, membuat Ray ini merasa sangat khawatir kehadirannya mereka, karena ini akan bikin masalah baru buat Dania semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Dania itu nih guys ya masih menunggu di acara ya guys ya. Dan di situ nih guys ya, acara selanjutnya
tentu saja Safira harus ganti baju untuk bisa melangsungkan kegiatan selanjutnya. Nah, sementara Dania itu masih ditunggu ya oleh Yuda. Yuda ini benar-benar sangat khawatir banget dengan Dania. Kenapa tidak kunjung pulang? Dia berusaha memiss call, menelpon Dania agar Dania itu cepat pulang. Namun ternyata teleponnya tidak diangkat. Nah, ini yang bikin Yuda itu benar-benar sangat khawatir dengan Dania. Ini akan jadi masalah besar kalau nanti misalkan Dania nggak pulang-pulang gitu loh. Takutnya Dania keenaan di sana, atau mungkin ini akan jadi masalah yang sangat mengkhawatirkan buat Yuda gitu loh. Dan sementara itu nih guys ya, Dania baru sadar ternyata dia mendapatkan miss call yang begitu banyak setelah dia membuka handphonenya. Dan dia lupa untuk mengabari ya Yuda. Karena ternyata jam juga sudah menunjukkan pukul agak siangan di situ nih guys ya. Ternyata membuat Dania harus segera izin kepada Safira. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Lestari yang hadir di rumahnya Safira di situ melihat kok kayaknya sepi. Nah, kemudian dia tanya tuh kepada mbak-mbak yang ada di situ, pegawainya. Dan kemudian dia tanya apakah acaranya masih berlangsung acaranya, dan kemudian dia mengatakan bahwa acaranya masih berlangsung yang dilaksanakan di halaman belakang. Nah, setelah mendengarkan kabar bahwa ternyata itu masih berlangsung dan orang-orang masih banyak di sana, membuat Mama Gina itu menuju ke halaman belakang dan akan berikan kejutan yang luar biasa kepada Mama Gina dan juga Safira. Dan ini akan jadi kejutan yang sangat indah. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Dania berusaha minta izin pulang kepada Safira karena walau bagaimanapun dia harus segera pulang karena memang Yuda itu mencari dia minta izin tuh kepada Safira, dan Safira tuh sebenarnya masih kangen banget dengan Dania ya, makanya sebenarnya sangat kangen betul. Ketika Dania itu mau pulang, ternyata ada Mama Lestari dan juga Rafael yang datang. Nah, di situ nih guys ya, ternyata kedatangan Mama Lestari dan Rafael itu mau bikin heboh begitu loh guys. Nah, sementara ya itu ada Mona yang kurang suka melihat Tante Lestari dan juga Rafael yang pastinya akan bikin heboh di acaranya Safira dan juga Julian. Makanya membuat Mona ini mau pergi saja. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Ray yang ternyata kepikiran terkait bosnya Dania. Apakah bosnya perlu disamperin gitu supaya dibawa pulang saja? Takutnya ada masalah yang besar. Nah, di situ nih guys ya, Mama Lestari itu berusaha dikasih tahu oleh Mama Gina bahwa Mama Lestari itu tidak diundang oleh Mama Gina gitu loh. Makanya dia disuruh untuk pulang. Namun sayangnya Mama Lestari tetap ngomong bahwa dia itu ada pengen ya bertemu dengan Safira, memberikan kado yang sangat luar biasa, dan ini akan bikin kejutan. Dan sementara itu ya guys ya, Mama Gina melihat adanya anaknya Rafael itu yang sedang mengejar Mona yang mau pulang. Kenapa Mama Lestari itu tidak ikut pulang saja? Namun ternyata Mama Lestari pengen tetap di situ memberikan kado. Sebelum kado itu dibuka, Mama Lestari tidak akan pulang nih guys ya, karena dia mau menghancurkan pesta itu. Padahal pesta itu adalah pesta kebahagiaan, acara 7 bulanannya anaknya Safira. Namun ternyata Mama Lestari itu tetap kekeh pengen ya memberikan ya rekaman, ya itu akan jadi kado terindah, karena pastinya setelah mendengarkan rekaman tersebut nih guys ya, membuat Mama Lestari itu pasti akan bahagia karena melihat kehancuran keluarganya Mama Gina, Safira dan juga Julian. Makanya dia tetap nekat ya pengen datang ke acaranya 7 bulanannya Safira. Makanya di situ jangan salah, karena ini akan jadi kado terindah, kado yang diberikan dari Mama Lestari semacam itu kepada Safira. Bener-bener ya, Mama Lestari itu selalu bikin heboh menghancurkan acara. Makanya jika nanti Mama Gina itu membuka kado dari dia, pastinya ini akan jadi kado yang akan menegangkan sekali, dan itu yang bikin kejutan ya. Dan ternyata di situ pada awalnya memang ditolak tuh ya kadonya. Dengan sangat berat hati memang kado tersebut itu ditolak ya. Kado itu ditolak ya. Karena dia nggak sudi menerima barang dari Mama Lestari, lebih baik dia pulang saja semacam itu, diusir itu sama Mama Gina. Namun sayangnya tetap pada kekeh ya, Mama Lestari pengen tetap hadir di situ memberikan kado tersebut dan harus dibuka juga. Nah, sementara Ray itu berusaha terus ya melihat bosnya ada di mana untuk dibawa pulang, karena ini akan sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, sementara itu juga nih guys ya, Mona yang pergi jauh nih guys ya, meninggalkan acara 7 bulanannya Safira, kemudian dikejar tuh ya sama suaminya. Suaminya merasa sangat minta maaf banget atas perbuatannya di masa lalu yang mengejar-ngejar Safira dan tidak mendahului istrinya. Padahal istrinya Mona itu sangat mencintai dia, berkorban banyak buat Rafael, untuk Rafael. Nah, di situ nih guys ya, dengan meminta-minta dengan sangat-sangat banget nih guys ya kepada Mona, dia minta maaf, dia bersujud di hadapan Mona minta maaf untuk memperbaiki hubungan. Namun sayangnya ketika dia bersujud di hadapan Mona, tentu saja Mona tidak akan pernah lagi mau menerima
Rafael setelah perbuatan dia kepada Rafael. Namun sayangnya Rafael benar-benar meminta dengan sangat untuk dimaafkan dan mau memperbaiki hubungannya sementara itu. Nah, ketika Rafael itu menangis apapun, memeluk apapun, ya itu tidak akan merubah keputusannya Mona untuk tetap bercerai. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Rafael itu benar-benar sangat kejam di masa lalu. Dan di situ nih guys ya, Mona juga menyampaikan bahwasanya sudah tidak ada alasan dia bersama dengan Rafael. Namun Rafael tahu bahwa Kenan anaknya masih hidup. Nah, itu adalah salah satu alasan juga yang membuat Rafael ingin mengejar Mona agar bisa hidup bersama bahagia dengan anaknya Kenan dan juga istrinya Mona. Namun sayangnya di situ jika dia mengatakannya sebenarnya bahwa dia sudah tahu bahwa anaknya masih hidup, ini membuat ya Mona akan pergi meninggalkan dia jauh gitu loh. Makanya dia hanya bisa minta maaf kepada Mona untuk diberikan kesempatan kedua. Sayangnya meskipun dia menangis darah sekalipun tidak akan merubah apapun keputusannya Mona untuk tetap bercerai dengan Rafael suaminya yang selalu jahat kepada istrinya Mona. Dan Mona ini sudah sangat kesal lagi dan sudah tidak percaya lagi. Namun di situ nih guys ya, ditegaskan sama Rafael bahwa saat ini dia sudah tidak mencintai Safira dan dia menegaskan kepada Mona bahwa dia sangat mencintai Mona. Maka dari itu dia benar-benar menyesal dia mau hubungan lagi baik dengan Mona mengawali dari awal. Jadi dia benar-benar sangat minta maaf.